Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hingga saat ini kita masih diberi kesehatan yang sempurna. Kita dipanjangkan umur sehingga dapat memasuki ke pintu gerbang bulan Ramadan. InsyaAllah sehari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, Syahrun Azim, Syahrun Mubarak. Di Malaysia, penyimpan mohor besar raja-raja sudah pun mengumumkan bahwasanya bermulanya bulan Ramadan pada tahun ini tepat pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Sebagaimana juga di Indonesia, pemerintah sudah mengumumkan bahwa jatuhnya bulan Ramadan pada tahun ini adalah tepat pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Berbeda dengan saudara kita di kalangan Muhammadiyah yang telah mengumumkan bahawa Ramadan tahun ini masuk pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Apa yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah sedikit pencerahan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul setiap kali menjelangnya bulan Ramadan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang berkisar berkenaan dengan niat, seperti bolehkah niat puasa di bulan Ramadan ini dengan niat jamak pada malam pertamanya, dan bagaimana kalau tertinggal niat, apakah niat jamak pada malam pertamanya itu sudah dianggap bisa menutupi puasa yang tertinggal niatnya di malam hari mengikut mazhab Imam Syafi'i tersebut. Dan juga bagaimana niat yang paling singkat dan seperti apa juga niat yang paling sempurna. Baiklah saudara-saudariku sekalian, dalam menguraikan hal-hal tersebut saya berpandukan kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, juz 2 halaman 221. Untuk lebih singkatnya, marilah kita ikuti apa yang dibahas dalam kitab Fathul Mu'in ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu niyatun bil qalbi wa la ishtaratu talaffudhu biha bal yundabu. Fardunya puasa itu diantaranya niat di dalam hati. Setiap niat itu artinya ucapan dalam hati ataupun apa yang terlintas dalam hati, itulah niat, bukan apa yang diucapkan oleh mulut. Wala yashtaratu talaffudhu biha bal yundabu, dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat itu, bahkan melafazkan niat hanya disunatkan saja. Maksud melafazkan itu bentuk niat itu yang diucapkan dengan mulut untuk membantu apa yang akan diucapkan oleh hati. Wala yajzi'u an hatta sahuru,
dan tidak mencukupi sebagai niat, tidak dianggap sebagai niat, hanya semata-mata makan sahur. Wa in qasada bihi taqwa ala shaumi, walaupun ketika makan sahur itu bermaksud untuk menguatkan diri dalam melakukan puasa. Walal imtina'u min tanawuri muftirin khaufal fajri, dan juga tidak cukup sebagai niat, tidak dianggap sebagai niat mencegah diri dari mengkonsumsi ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena khawatir akan terbitnya fajar. Malam yakhtur bibadihi as-sawmu bisifati allati yajibu ta'arrudu laha bin niyah. Tidak dianggap niat bangun untuk makan sahur atau mencegah diri dari makan ataupun minum karena takut keluarnya fajar shadiq, selagi dalam hatinya tidak terlintas puasa dengan sifat-sifatnya yang wajib ditarutkan dalam niat, seperti niat puasa fardu itu diantaranya wajib, qasad, dan ta'yinnya menyebut Ramadannya, nawaitu sauma ramadana umpamanya, sahaja aku puasa bulan Ramadan. Tidak terlintas seperti itu dalam hati ketika makan sahur dan sebelumnya belum niat, maka makan sahurnya itu tidak dikira sebagai niat. Begitu maksudnya. Likulli yaumin, ya niat itu likulli yaumin, untuk setiap hari. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib niat itu setiap malam untuk puasa esok harinya, setiap malam dilakukan. Falau nawa awala lailati ramadana sama jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Maka apabila seseorang itu pada awal malam Ramadan berniat puasa keseluruhan bulan Ramadan, maka hari itu tidak mencukupi selain hari yang pertama. Jadi hanya jadi untuk hari pertama. Dalam mazhab Syafi'i wajib niat setiap malam ya. Jadi kalau niat untuk keseluruhan bulan Ramadan dalam pertama seperti mazhab Imam Malik, maka hanya berlaku untuk hari yang pertama saja. Qala syekhuna lakin yang bagi dzalik, berkata guru kami, kata pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Syekh Zainuddin Al-Madibari, niat pada awal Ramadan untuk puasa keseluruhan bulan Ramadan itu tidak mencukupi. Namun kata gurunya, walaupun tidak mencukupi, seyogyanya sebaiknya kita lakukan pada awal bulan Ramadan niat untuk keseluruhan bulan Ramadan, yaitu taklid kepada Imam Malik. Maksudnya yahsula lahu saumul yaumil ladzi nasyan niyah, agar supaya dia mendapatkan puasa ketika dia terlupa niat pada malam harinya, menurut pandangan Imam Malik. Jadi maksudnya ya, di sini ada jalan ya, ada jalan untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa niat. Jadi di malam pertama bulan Ramadan sebaiknya niat begini: nawaitu sauma jami'i syahri ramadana hadis sanati taqlidan di imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitu sauma jami'i syahri ramadana hadis sanati taqlidan di imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Saja aku puasa keseluruhan bulan Ramadan tahun ini dengan mengikut Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Di pada malam pertama bulan Ramadan niat seperti ini karena ikut Imam Malik ya. Niatkan mengikut Imam Malik atau taklid kepada Imam Malik.
Sebab pendapat Imam Malik, niat bulan Ramadan ini cukup niat satu kali saja di malam pertama untuk berpuasa keseluruhan bulan Ramadan. Adapun Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, wajib niat setiap malam. Jadi perlunya niat seperti ini di malam pertama bulan Ramadan, yaitu untuk berjaga-jaga agar supaya sewaktu-waktu kita betul-betul terlupa niat, maka puasa kita masih sah mengikut pandangan ataupun pendapat Imam Malik. Jadi kita tidak perlu mengqadha lagi. Ini maksudnya. Tapi kita tetap wajib ya berusaha untuk niat pada setiap malam karena kita pengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian berkenaan dengan cara niat yang paling ringkas dan niat yang paling sempurna seperti apa. Fa aqallun niyah al-mujzi'ati fa aqallun niyati al-mujzi'ati nawaitu shauma ramadana. Adapun paling sedikitnya niat yang sudah dianggap mencukupi, yaitu niat dalam hati, nawaitu shauma ramadana, aku niat puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Itu sudah cukup ya. Walaupun tidak menyebut fardu, walaupun tidak menyebut sama wadin, tidak menyebut wadin, itu sudah cukup dan itu paling sedikitnya niat. Sebab sudah ada ta'yin di situ, yaitu menyebut Ramadan. Ada fasad nawaitu sama Ramadan ya. Paling sedikitnya niat seperti itu. Kalau kita membaca nawaitu sama wadin an adai fardhi Ramadan pun sudah boleh, tapi paling sedikitnya nawaitu sama Ramadan saja, aku puasa bulan Ramadan, itu sudah cukup. Wa akmaluha ay an-niyati nawaitu sama wadin an adai fardhi Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Dan paling sempurnanya niat yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Biasanya kita mendengar orang membaca an adai fardhi Ramadana hadis sanati, tapi yang lebih afdal, yang lebih tepat, nunnya Ramadan itu dibaca baris bawah, diidhafahkan, dimudhafkan kepada lafaz selepasnya, yaitu hadis sanah. Jadi maksudnya nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok, an adai fardhi Ramadani hadis sanati, karena menunaikan fardu bulan Ramadannya tahun ini. Bulan Ramadannya tahun ini. Mungkin kita masih ada hutang bulan Ramadan tahun-tahun yang lepas. Tapi di sini di baris bawahkan nunnya, karena maksudnya untuk menyatakan bahwa yang kita puasa itu memang Ramadannya tahun ini, bukan Ramadannya tahun-tahun berikutnya, apa tahun-tahun yang sudah lalu, bukan, tapi Ramadannya tahun ini. Jadi di sini rahasianya kenapa afdal dibaca ni atau baris bawah nun Ramadan itu. Nawaitu shauma ghadin, sahaja aku puasa esok atau aku niat puasa esok an adai fardhi Ramadan ya sanati, karena menunaikan fardunya bulan Ramadannya tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ini niat yang paling sempurna. Jadi inilah saudara-saudariku, di antara mungkin kemuskilan-kemuskilan bulan Ramadan berkenaan dengan niat. Dan perlu diingat bahwa niat itu sudah mulai kita melakukannya setelah masuk waktu berbuka puasa. Begitu masuk waktu maghrib, maka kita sudah boleh melakukan niat. Dan itu yang biasanya saya lakukan. Begitu masuk waktu maghrib, maka
saya berniat di situ. Takut-takut terlupa ataupun sewaktu-waktu tidak